Itu air bersih ini sampai saat ini pun belum ada solusi yang jitu ya oleh pemerintah. Jadi jadi tantangan juga selanjutnya ketika sumber air tanah kita menjadi semakin berkurang ya. Sementara kalau Kabupaten Bandung, Cimahi yang relatif masih punya peluang pengembangan yang besar, PDAM akan lebih ekonomis ya kalau dia masuk ke perumahan. Umumnya untuk masyarakat pedesaan kita harus menggunakan teknologi yang hampir zero maintenance sebetulnya. Harus zero maintenance karena kalau ada maintenance itu jadi problemnya air hujan ini air yang kualitas tinggi sebetulnya karena dia air di atasnya RO sebetulnya, tapi memang kadang-kadang agak asam ya, tapi dibiarkan beberapa saat dia akan berubah menjadi netral sebetulnya. Halo sahabat OIB, obrolan meja bundar. Halo sahabat OIB, sahabat obrol meja bundar. Pada kesempatan ini kita bahas tentang teknologi air bersih. Telah hadir bersama kita Kang Arif Yunara. Halo Kang, apa kabar Kang? Alhamdulillah sehat. Gimana Kang Meldi? Waduh, Bang Meldi. Ini senior saya. Ini ahli air bersih. Kalau banjir nih dia banjir juga. Banjir proyek. Ya kan dia co-founder sama siapa? Muspirin. Ya, Aceh Man. Oke, kita hari ini mencoba elaborasi air bersih ya, karena persoalan paling besar di ini ya di kebijakan publik kita itu masalah air bersih ya. Betul. Nah, kalau terkadang kita lihat di Jakarta orang beli air mahal, atau kita lihat di pedesaan juga kadang-kadang musim kemarau orang nggak punya air apa segala macam, atau di Dayakolot kalau lagi banjir susah ya, dan padahal airnya banyak air bersihnya nggak ada gitu. Pakai. Ya, oke. Kang Arif, gimana nih kita melihat air bersih nih dari aspek teknologi? Silakan. Air bersih sebetulnya memang ini kalau kita bicara lokal saja di Bandung ya, itu air bersih ini sampai saat ini pun belum ada solusi yang jitu ya oleh pemerintah. Jadi sambungan air PDAM, jadi air yang bisa disuplai oleh PDAM ke masyarakat di Kota Bandung sendiri itu hanya 30%. Jadi 70%-nya sendiri itu mengandalkan dari air sumur, dari air sungai dan sebagainya. Di beberapa daerah aliran sungai itu warganya mengambil air dari sungai-sungai tadi. Jadi hanya 30% itu yang bisa di cover atau dilayani oleh PDAM. Ini karena permasalahan jaringan, juga permasalahan sebenarnya lebih besar karena masalah jaringan ya, artinya jaringan ya. Tapi sumber airnya ada ya? Sumber airnya sebetulnya ada. Sungai-sungai di Jawa Barat, di Bandung ini kan sebenarnya cukup ini ya, dan secara teknologi sebetulnya saat ini teknologi air bersih itu sudah sangat advance dan tidak banyak perubahan-perubahan yang ini ya sebetulnya. Teknologi tidak berubah cepat dan sebagainya, tapi sudah relatif proven lah untuk mengolah air dari air apapun ya yang ada di Jawa Barat, di Bandung ini menjadi air bersih sebetulnya tidak sulit ya sebetulnya. Tidak sulit ya, karena air bakunya ada ya. Ada betul. Gitu. Jadi gimana kalau pengelolaannya itu tidak sentralistik misalnya di per kecamatan gitu, gimana? Jadi sebetulnya sejak tahun 2016 ya itu pemerintah Kota Bandung sendiri kan mencoba menggerakkan usaha-usaha air bersih di tingkat RW ya sebetulnya. Komunitas ya. Ke komunitas di tingkat di sini di rukun warga. Jadi RW di Kota Bandung itu menerima bantuan dari pemerintah Kota Bandung untuk membangun sumber-sumber air sumur-sumur air dalam ya, sumur-sumur air dangkal maupun dalam. Di situ sudah disediakan ada paket pengeborannya, kemudian water towernya,
penampung airnya sampai sampai dengan filter jika dibutuhkan. Jadi sebetulnya itu. Tapi yang jadi kendala memang program ini seharusnya menjadi rutin ya, setiap tahun harus digalakkan ke setiap RW wilayah-wilayah yang memang tidak memiliki akses air yang cukup ya. Harusnya harus dilanjutkan. Jadi tidak bisa berhenti dalam waktu 1 atau 2 tahun saja, tapi setiap tahun dan menyebar ya ke beberapa diharapkan ke setiap RW yang ada di Kota Bandung itu bisa memiliki fasilitas itu. Tapi memang ini jadi tantangan jadi tantangan juga selanjutnya ketika sumber air tanah kita menjadi semakin berkurang. Nah, jadi kan kita menggunakan air tanah ini kemudian digunakan untuk kebutuhan MCK, kebutuhan air bersih, kemudian dibuang ke selokan masuk ke sungai lari ke luar Bandung. Yang kembali ke dalam tanah itu menjadi sangat minim. Jadi ya ketika semakin banyak warga atau RW itu membangun fasilitas air sumur ini, pengeboran air sumur, ya artinya kan jumlah air yang ada di Kota Bandung ya semakin dalam ya. Jadi beberapa contoh di wilayah, misalkan di wilayah daerah Cihampelas itu kedalaman itu minimal bisa sampai 70 meter itu. Jadi jadi sangat dalam sekali. Kita untuk mendapatkan air yang kualitas baik itu minimal di 70 meter. Saya pernah ngecek di Cipedes, wah dalam sekali. Ya, betul. Padahal dulu katanya enggak. Makin lama makin dalam. Makin dalam, kemudian juga tumbuhnya industri ya, kawasan komersial dan sebagainya itu menjadi tantangan selanjutnya. Jadi mereka juga membutuhkan air. Ketika air ini tidak bisa dipenuhi oleh PDAM, ya? Betul, hotel-hotel PDAM. Tidak bisa disuplai oleh PDAM. Nah, ketika itu tidak dilakukan, mereka harus ngebor air sumur artesis kedalaman 100-200 meter itu semakin mengurangi kapasitas air dalam tanah kita gitu sebetulnya. Solusinya sebenarnya air permukaan ya yang dikelola PDAM ya. Betul, kuncinya itu. Kuncinya di situ ya. Kuncinya di sana. Berarti ini teknologi semua selesai manajerial berarti ya. Betul sekali. Manajerial ya. Jago nih. Mantap. Bagaimana kalau swasta masuk? Swasta masuk sebetulnya di satu sisi baik ya untuk meningkatkan efisiensi, terus kemudian profesionalisme, teknologi yang tepat dan juga uang ya, modal ya. Mereka pasti kalau masuk ini bisa membawa modal yang cukup kuat dibandingkan kalau kita mengharap dana-dana dari pemerintah ya, dari APBD dan seterusnya. Nah, tapi di sisi lain swasta juga punya kepentingan ekonomi kepentingan bisnis yang harus dipenuhi. Sementara harga air bersih di Indonesia, di Kota Bandung ya masih relatif rendah ya sebetulnya. Jadi problemnya di situ. Nilai keekonomian nggak masuk ya. Betul. Jadi ya problemnya ya tantangannya karena memang untuk masuk. Jadi investasi terbesar selain alat pengolahan air, water treatment plant atau instalasi pengolahan air adalah jaringan. Jaringan ini membutuhkan investasi yang juga tidak kecil ya. Itu yang kedua. Terus kemudian yang ketiga selanjutnya ya masalah kemampuan manajerial kita, kemampuan pembayaran dari konsumen sebagai itu juga jadi tantangan sebetulnya. Kalau tingkat kebocoran Kang Arief gimana nih? Saya sudah agak lupa ya. Jadi tahun hampir semuanya rata-rata tingkat kebocoran, saya nilainya agak lupa. Saya tahun 2000. Persentasenya berapa kebocoran? Itu mungkin saya nggak bisa mungkin 10% itu angka yang sangat optimis ya sebetulnya. Karena saya pernah mengalami itu ya memang kebocoran itu memang tidak perlu pendeteksian ya, artinya pendeteksian, terus kemudian ada tindakan hukum ya untuk menutup kemudian menutup. Tapi itu juga butuh biaya ya sebetulnya. Jadi kadang-kadang karena kalau kita lihat PDAM ini kan saat ini menjadi perusahaan daerah yang memang ya sangat mandiri ya, sangat ini sekali ya. Jadi sangat mandiri. Dan dikelola oleh masing-masing cabang. Jadi PDAM itu ada cabang-cabang yang memang secara memiliki
kekuatan yang ini bargaining ya Ya. terhadap PDAM di tingkat kota, tingkat pusatnya. Jadi wilayah-wilayah ini cukup ini. Jadi tidak mudah juga untuk melakukan itu, untuk melakukan penegakan hukum bagi penyebab kebocoran ini. Yang mencuri air lah ya. Mencuri air dan sebagainya itu agak sulit. Nah kalau kita lihat Kabupaten Bandung berbenah ya, nggak juga sama aja. Malah Cimahi lebih bagus. Sepertinya begitu. Saya lihat seperti itu. Cimahi juga ini ya, dia juga memperbaiki hal-hal ya untuk itu. Kabupaten Bandung saya lihat sejak udah mulai banyak perumahan-perumahan baru, dia betul. mencoba masuk di situ. Harusnya begitu ya. Jadi kalau kita lihat, memang di kota Bandung sendiri mungkin ya karena pertumbuhan kotanya mungkin sudah semakin padat ya. Sementara kalau Kabupaten Bandung, Cimahi yang relatif masih punya peluang pengembangan yang besar, mereka PDAM akan lebih ekonomis ya kalau dia masuk ke perumahan. Jadi dengan satu jaringan besar kemudian masuk ke jaringan kecil di perumahan-perumahan itu akan jauh lebih ekonomis dari sisi pembiayaan, sebetulnya seperti itu menurut saya sih. Ya, dari segi, misalnya saya lihat tuh yang di Transmart atau yang di belakangnya itu juga dia pakai PDAM itu, dan di belakang itu Telkom ya, dia pakai PDAM itu. Betul. Dan saya pernah nanya, nih gimana, suka mati nggak? Ternyata nggak, bagus airnya. Yang lama-lama itu ya kena mati itu ya. Daerah saya itu Cibadak itu kota lama itu pipanya masih pipa besi, itu biasanya kita nggak kebagian itu dan karena orang udah nyedot pakai pompa. Saya udah pakai pompa juga tapi gagal juga. Gagal. Hampir 2 tahun akhirnya saya tutup, ya udah saya pakai sumur aja lagi. Sumur? Saya di rumah pakai sumur. Pakai sumur biasa ya, sumur dangkal segitu. Ada airnya? 30. Ada, tapi ya kualitasnya jelek ya. 30 meter. Saya ngebor itu sekitar 50 meter saya ngebor. Tapi nah itu problem juga di Bandung Selatan, airnya betul. Airnya nggak bagus. Airnya ya kalau lama-lama baju jadi kuning gitu. Betul. Jadi itu kandungan jadi di dalam saya lebih bicara ke teknis ya. Memang kemampuan saya lebih dari aspek teknologinya. Jadi air sumur itu biasanya itu memiliki kandungan 4 sebetulnya, yang paling utama, yang paling besar. Itu pertama kandungan besi. Atau Fe, itu yang paling tinggi. Yang kedua itu mangan atau Mn. Yang ketiga itu gas ya. Saya agak lupa namanya. Gas sulfur ya. Terus ada gasnya. Terus kemudian yang keempat itu bau ya, seperti bau besi ya, besi, bau comberan gitu sebetulnya. Itu ada yang itu. Nah, sebetulnya 4 hal ini sebenarnya secara teknologi sudah sejak tahun 1930 sebetulnya sudah bisa diselesaikan sebetulnya dengan menggunakan teknologi yang proven sekarang itu, dengan menggunakan media filtrasi ya, multimedia filter aja sebetulnya sudah bisa ditangani sebetulnya. Nah, teknologi filtrasi dan itu apa yang terbaru yang paling canggih sekarang? Membran, betul. Jadi kalau pengolahan air itu yang umumnya kita bagi atas 3. Yang pertama kita gunakan biasanya multimedia filter. Jadi kita gunakan semacam pasir atau beberapa mineral kita gunakan untuk melakukan penyaringan beberapa pengotor ya. Kemudian yang kedua itu membran, teknologi membran. Membran ini sebetulnya teknologi yang relatif baru ya. Dia tahun 1960 ya baru mulai ditemukan, dan sampai sekarang pun perkembangannya masih terus berlanjut ya dari sisi materialnya, dari sisi material membrannya. Membran ini ada namanya membran ultrafiltrasi, membran ultrafiltrasi. Ultrafiltrasi itu dia bentuknya itu seperti ini, saya bicara teknis nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa dong. Iya. Seperti sedotan sebetulnya. Sedotan. Saya mencari yang teknis ini. Mencari bentuknya seperti sedotan. Nah, dinding sedotan itu berupa pori-pori, memiliki pori-pori dengan ukuran 0,1 mikron. 0,1 mikron. Sebagai ilustrasi, rambut kita itu 50 mikron, 50 sampai 100 mikron. Nah, ini lubangnya, ukuran dinding dari si
sedotan membran ultrafiltrasi 0,1 mikron. Oke. Jadi rambut dibelah 500. Jadi lebih kecil lagi, bukan titian rambut dibelah 7 tapi Itu dibelah bahannya 500. apa, Kang? Bahannya macam-macam. Jadi ada polisulfon, ada polipropilen. Bisa segitu dia bisa, pori-porinya. Jadi pori-porinya bisa ukuran segitu. Jadi polisulfon, polipropilen, terus kemudian ada lagi PVC. PVC, ada juga yang paling advance, yang saat ini kualitas paling bagus itu PVDF ya. Saya kepanjangannya agak lupa, tapi polyvinyl dichlorofluoride atau apa, saya agak lupa. Tapi PVDF itu yang paling bagus karena dia lebih tahan terhadap kondisi keasaman air dan seterusnya. Itu membran. Nah, membran ini dia bertugas untuk menghilangkan tingkat kekeruhan. Jadi tingkat kekeruhan, jadi yang ukuran pori-pori, ukuran partikel di atas 0,1 mikron itu disaring oleh si membran ultrafiltrasi. Nah, ini membrannya udah bisa dibikin di Indonesia? Sudah dibikin, tapi skala ekonominya mungkin belum sampai cukup cukup bersaing ya dengan produk-produk dari luar ya, terutama dari Cina ya. Jadi kebetulan Profesor Wenton itu salah satu produsen ya. Tapi saya nggak tahu apakah betul. Jadi Profesor Wenton itu sejak 2010 setahu saya sudah memproduksi ini. Tapi skalanya apakah sudah masuk industri yang ini? Tapi untuk kebutuhan internal di Indonesia mungkin masih bisa ya, masih bisa menyuplai. Tapi umumnya setahu saya produk dari material dari brand merek-merek dari Cina, dari luar negeri, dari Cina, dari apa masih cukup mendominasi untuk membran ini pun gitu. Kenapa? Harga juga bersaing ya? Harga bersaing dan mereka kapasitas produksi mereka kan sudah tingkat dunia ya. Kalau kita kan untuk memenuhi kebutuhan lokal, mereka memenuhi kebutuhan dunia. Jadi harganya pasti masalah jauh. skala ekonomi Pasti sangat ini sekali. Nah, untuk masyarakat sendiri, masyarakat pedesaan pakai apa nih kita? Kedesaan yang saya terapkan biasanya sejak tahun 2010 itu sebetulnya tidak menggunakan umumnya untuk masyarakat pedesaan kita harus menggunakan teknologi yang hampir zero maintenance sebetulnya. Harus zero maintenance karena kalau ada maintenance itu jadi problem. Masalah biayanya, masalah SDM-nya, masalah lain-lainnya sebagainya, nilai ekonominya bagaimana dan sebagainya. Jadi harus memang zero maintenance. Nah ini bisa dilakukan biasanya menggunakan teknologi yang ada di hasil-hasil penelitian dari kalau di kami biasanya ada Puslitbang Permukiman ya di Bandung ini salah satu pusatnya Puslitbang Permukiman di Cileunyi ya. Di Cileunyi itu ada. Nah di sana ada teknologi pasir lambat biasanya teknologi pasir lambat. Ada yang alirannya dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Tapi intinya dia menggunakan filter yang bagian atasnya adalah bak ya, berupa bak yang bagian atasnya terbuka. Di situ ada beberapa media filtrasi dan diambil dari air sungai, dialirkan menggunakan pompa-pompa atau kadang-kadang kalau dia bisa dialirkan secara gravitasi dia akan lakukan. Kalau enggak dengan pompa dialirkan ke saringan penyaring lambat ya SPL ya, umumnya disebutnya itu menjadi air bersih. Nah gitu. Nah ini tapi saya lihat beberapa kendala yang ada ya tetap walaupun ini sudah hampir zero maintenance, sudah hampir ya nggak mungkin juga zero maintenance. Itu biasanya dalam waktu kemarin saya kebetulan mengunjungi salah satu fasilitas yang pernah saya bantu untuk membangunnya itu setahun, jadi sekitar 12 tahun yang lalu sekarang udah nggak beroperasi. Padahal itu nilainya juga lumayan. Jadi nggak bisa rekondisi. Sebetulnya bisa ya, tapi ya tergantung ya permintaan dari pemerintah ya sebetulnya nanti harus diperbaiki bagaimana sebagainya. Tapi saya lihat udah mulai ada tumbuhan di sana dan sebagainya. Jadi udah nggak dioperasikan ternyata gitu. Padahal itu langsung dari air sungai Citarum di daerah Ulin ya waktu itu di sana. Saya lihat di sana dan airnya pun coklat kehijauan ya, coklatnya dari kekeruhan dari tanah, dari lumpur tanahnya, kemudian hijaunya itu dari lumut. Di situ hanya dialirkan begitu saja, digunakan langsung oleh warga sekarang. Padahal dahulu 12 tahun yang lalu itu melewati sistem yang namanya SPL tadi, saringan penyaring lambat. Kemudian ya setelah 12 tahun kemudian kemarin saya kebetulan ada kesempatan melihat, ternyata sudah tidak dioperasikan lagi. Padahal itu tinggal mengoperasikan keran dan sebagainya.
Itu aja membuka dan menutup keran yang satu, membuka menutup keran yang lain. Itu aja sebetulnya. Tapi memang ini kan harus ada biayanya ya, orang yang buka menutup, maintenance, kalau ada air, kalau pompanya mati, sebagai operatornya tetap ada. Kalau pompanya mati harus ada yang harusnya ada iuran kan, ada organisasinya untuk iuran, untuk perawatan gitu ya. Harusnya begitu. Tapi memang karena masalahnya gini, air bersih itu nilai ekonominya sangat rendah. Air bersih kalau kita lihat saya agak lupa ya, saya udah lama nggak pakai air PDAM soalnya. PDAM itu setahu saya di Jakarta itu 20.000 lah per kubik ya. 20.000 per kubik. Harusnya nggak segitu. Wah, harusnya bisa lebih tinggi. Memang 20.000 udah cukup mahal ya sebetulnya kalau bagi warga kita ya 20.000. Di Bandung mungkin 10.000 atau 15.000 mungkin ya. Itu sudah lah mahal. Tapi nilai ekonominya rendah memang. Jadi untuk itu biasanya untuk satu kakak itu minimal sekitar 500 liter sekitar 500 liter dibutuhkan air. Artinya ya sehari itu hanya uang yang dikeluarkan ya katakanlah 5-10 ribu sebenarnya sehari. Jadi nilai untuk membiayai operasional itu menjadi tidak menarik ya sebetulnya. Kalau kayak kita di Mikrohidro, kita bikin organisasinya, bikin iurannya, bikin untuk perawatan segala macam, harusnya dibikin. Kalau di kami sebetulnya saya sudah sejak tahun 2014 itu mengusulkan ini, mengubah air dari air bersih yang sudah diproduksi itu menjadi air minum. Jadi kalau kita membuat mesin-mesin air bersih, kemudian kita juga pasangkan itu dengan mesin air minum. Nah, mesin air minum sendiri kalau kita ilustrasikan, air minum dalam kemasan, rata-rata let's say katakanlah satu air minum kemasan 20 liter, 1 galon itu 20 liter. Itu harganya lebih kurang ya, yang paling mahal sekarang 20.000 lah. Jadi 1 liter air minum dalam kemasan itu harganya Rp1.000 1 liter. Kalau 1 kubik 1.000 liter itu nilainya 1 juta. 1 juta 1 liter air minum itu harganya 1 juta. 1 kubik atau 1.000 liter air bersih itu harganya berapa tadi? 10.000. Saya ngabisin air di rumah 30 kubik sebulan ya. Saya bayar 100 kubik, 100.000 ya, 30.000 lah. 30.000 betul. Iya. Artinya kalau kita rubah menjadi air minum, kalau untuk di daerah-daerah di daerah aliran sungai, daerah-daerah yang memang sulit air dan sebagainya, kalau memang kesulitan dalam pembiayaan itu ya kenapa nggak dikonversi saja dari air bersih itu menjadi air minum dengan alat-alat yang seharusnya sederhana, dan itu nilai ekonominya itu jauh lebih tinggi. Artinya kalau kita jual air minum sebanyak 1 kubik kepada warga sekitar situ, itu nilainya menjadi 1 juta gitu loh. Sehari kejual setengah kubik aja itu udah 500.000. 500.000 itu udah bisa menutupi biaya operasional operator. Kalau ganti kran, ganti pompa, ganti apa bisa. Nah, makanya jauh lebih ekonomis kalau ada mesin air minum yang dipasangkan dengan mesin air bersih. Jadi dengan adanya mesin air minum ini itu bisa membiayai mesin air bersih juga membiayai mesin air minum. Sebetulnya begitu. Itu ada banyak kok contoh-contoh yang pernah saya lakukan ya, bahkan di daerah-daerah. Misalkan saya pernah lakukan itu di satu desa di Ogan Komering Hulu Hilir. Ogan Komering Ilir. Saya waktu itu 7 jam dari perbatasan dengan Lampung, 7 jam dari Palembang perbatasan dengan Lampung. Itu ada mesin air minum. Itu mereka dari satu desa aja itu hampir 200 galon ya sehari ya kebutuhan mereka. Itu nilainya Rp5.000 itu udah 1 juta per hari. Itu jadi BUMDes sekarang itu. Dan itu udah berjalan mungkin sekarang udah 7 tahun ya. 7 tahun itu hampir 5 tahun tahun 2016 ya, 2015 ya. Saya bangun di sana CSR dari satu perusahaan ya di sana, perusahaan sawit ya di area kebun sawit. Itu sampai 200. Jadi mereka sekarang ganti pompa yang harganya mahal, itu harganya hampir 10 jutaan tuh pompanya, menggunakan teknologi RO, itu harganya pompanya 10 juta. Membrannya harganya mahal. Mereka ganti tuh mereka bisa pesen karena nilai ekonominya masuk kemudian. Dia kan sustennya karena ya iuran tadi. Ada betul gitu. Kalau masyarakat pantai ngambilnya dari mana dia?
Pantai Kan airnya rada payau tuh. betul. Jadi ada beberapa, memang pantai itu beberapa punya ya, ada yang beruntung dia punya air tawar ya di beberapa lokasi punya air tawar. Tapi umumnya sih mereka ya memang tidak ada pilihan lain, mereka harus menggunakan air laut gitu. Air laut. Nah, air laut yang ada ya kalau teknologi sekarang sih kalau nggak menggunakan air laut, terus kemudian air laut itu digunakan menjadi diubah ya menjadi air minum. Iya, menjadi air minum dengan nah teknologi yang ada sekarang itu namanya teknologi destilasi. Jadi air laut itu diuapkan menggunakan sinar atau panas matahari, kemudian kemudian hasil uapnya itu dicairkan kembali, itu menjadi air, dan itu menjadi air minum yang sangat baik ya. Tapi itu kapasitasnya paling hanya 3, kalau dari alat-alat yang ada di pasaran itu 3 sampai 5 liter sehari. Tapi itu sebenarnya cukup. Sebenarnya di Batam itu dibutuhkan karena Batam itu nggak ada sungai, airnya dari tada hujan. Iya betul. Nah jadi ada itu, kemudian dari tada hujan. Jadi hujan ditampung, jadi beberapa di daerah-daerah yang memang sulit, di Batam, di Kepulauan Meranti, di Kepulauan Riau dan sebagainya, saya lihat itu banyak sekali penampung air hujan. Dan itu sebetulnya air hujan ini air yang kualitas tinggi sebetulnya, karena dia air di atasnya RO sebetulnya, tapi memang kadang-kadang agak asam ya, tapi dibiarkan beberapa saat dia akan berubah menjadi netral sebetulnya. Begitu. Jadi teknologi yang ada ya seperti itu. Kalau enggak ya kalau kita mau pakai teknologi yang lebih massal lagi produksinya ya harus pakai RO lagi. Pakai RO, tapi ya itu tadi RO ini kemudian harus digandengkan ini dengan air minum. Tapi sebenarnya ini RO-nya akan lebih simple karena teknologi RO itu sebetulnya teknologi yang sebetulnya sudah siap minum. Jadi tidak perlu diapa-apain lagi, bisa langsung minum. Tapi biasanya kalau ini biasanya kita tambahkan dengan post treatment. Jadi ada setelah RO itu ada post treatment, tujuannya supaya menjamin air yang disimpan dalam galon-galon, dalam penampung-penampung itu tidak ada kontaminasi lagi dengan bakteri. Jadi hanya itu aja, hanya membunuh kuman, hanya membunuh kuman aja itu sudah menjadi air minum. Dan seperti tadi dengan mentreatment air minum ini menjadi komoditas ya, itu menjadi punya nilai ekonomi, kemudian ini bisa membiayai lagi. Jadi kalau saya sih ya iuran ada, iuran tuh ini itu buat warga, buat ini nggak apa-apa. Tapi itu akan lebih baik kalau ya udah kalau dia beli 1 galon ya dia bayar 1 galon. Beli air minum 1 galon dia bayar 1 galon. Let's say disepakati di desa itu harga 1 galon 5.000, ya udah 5.000 cukup. Gitu. Karena biaya produksi hanya Rp1.000. Sebetulnya biaya produksi 1 air galon itu Rp1.000 sebetulnya. Gitu. Jadi bukan off grid ya. Jadi desentralisasi itu bisa ya. Bisa, sebetulnya sangat bisa. Asalkan digabung ya dengan tadi sebetulnya dengan air minum supaya maintenance, supaya itu jadi lebih ini. Jadi operator itu bisa dibayar dengan nilai yang wajar, yang layak. Jadi dia tidak mending saya bertani daripada ngurusin ini kan gitu. Karena nilai ekonominya nggak masuk buat saya. Kalau di Lembang itu dibangun oleh Swiss dulunya, kemudian operatornya per desa, dan ya itu yang saya bilang, saya 30 kubik, saya 100.000 lah. Artinya yang ya segitu, dan operatornya juga nggak ada masalah, artinya ya cukup dipenuhi. Dan juga ada yang sistemnya yang air tanah tadi, yang PRW, PRT gitu. Iya betul. Itu lebih murah lagi, 10.000 sebulan. Mantap. Mantap ya. Tapi karena di Lembang ya airnya banyak. Airnya memang bagus banyak dan ini. Nah tadi kan kita udah bicara teknologi, bicara pengelolaan ya, dan bicara juga kebijakan pemerintah tentang itu ya. Nah ada lagi nggak Kang Arif yang penting dari air bersih ini? Yang kita pingin nih Indonesia kayak di luar lah, airnya langsung bisa diminum. Tapi itu masih jauh ya? Masih jauh ya sebetulnya, karena ini masalah budaya, masalah kebiasaan kita ya. Kalau malah sebenarnya lebih cepat kalau di desa ya, di desa mungkin orang langsung minum. Tapi kalau di kota agak ngeri juga ya kalau dia nggak tahu jaringannya seperti apa dan sebagainya. Berkarat dan sebagainya. Jaringan-jaringan yang udah 30 tahun, 40 tahun yang nggak pernah ini. Ya sementara dengan hanya satu perusahaan yaitu PDAM ya kita nggak bisa berharap ada persaingan, ada
ada kompetisi di sana ya, mau nggak mau kita harus terima aja gitu kalau kualitasnya Di Jakarta ada Palija, ada Thames ya di Betul, situ ya. betul. Tapi ya, di Bandung belum. Sebenarnya kalau kita ngambil bisa juga misalnya dikelola oleh Sumedang, Garut apa dia ngasih ke Bandung kan? bisa juga. Bisa aja betul, kan? Betul juga. Karena ini kan ya Bandung butuh banyak, ya dia Mereka punya supply. punya supply, mereka pemipaan sampai Bandung. Iya betul. Nah itu juga solusi-solusi yang menarik ya, dan itu saya kira karena antar daerah ya pusat lah yang ngasih Iya, ininya ya. harusnya pusat betul. Kebijakan dari pusat karena kan Bandung ya metropolitan, penduduknya berapa sekarang Bandung? 10 juta ada? 13 juta ya. 13 juta, artinya emang pusat harus ambil alih. Nah kita udah bicara banyak nih Kang Arief. Terakhir apa nih untuk pemerintah, untuk teknolog air bersih dan masyarakat? Kalau untuk pemerintah sebetulnya ya itu tadi lebih ya kalau kita berharap semuanya ke pemerintah untuk membangun fasilitas itu jadi agak berat ya sebetulnya. Pendanaan dan sebagainya. Ya harus didorong ya warga ini lewat program-program kemitraan, program-program dengan CSR dengan perusahaan-perusahaan lokal untuk membangun ya usaha-usaha air bersih dan air minum sebetulnya di tingkat yang paling kecil, misalkan RW lah katakanlah. Itu bisa dilakukan sebetulnya. Jadi dia bisa membangun fasilitasnya, kemudian ya bisa membiayai gitu artinya. Ya, jadi itu akan mengurangi katakanlah ya beban pemerintah juga. Jadi pemerintah oke lah pemerintah bisa invest, tapi yang warga yang harus bisa merawat kan gitu. Dengan menjalankan ini sebagai sebuah unit usaha ya walaupun skala kecil ya, skala RW, tapi ya percayalah nilai ekonomi dari air minum itu sangat tinggi. Jadi dan orang minimal butuh 2 liter sehari itu aja. Jadi 2 liter sehari ya berapa harganya Rp2.000 sehari. Ada 1.000 orang yang minum ya 1.000 kali 2.000 udah 2 juta sehari. Ya, itu aja sebetulnya. Nilai ekonomi udah sangat baik. Terus buat teknolog sebetulnya ya teknologi air. Ya airnya kan airnya udah itu ya. Paling ya makin murah gitu kan. Makin murah harusnya kan gitu. Ya harapannya ke sana. Ya teknologi harus nyari teknologi-teknologi yang tepat yang jadi jangan dalam instalasi pengolahan air kan tidak ada satu teknologi yang bisa menyelesaikan semua. Nah, emang harus custom ya, artinya ada satu wilayah. Oh, ini wilayah kandungan. Kalau di luar Jawa misalkan kondisinya gambut ya. Nah, ini gambut ini gimana nih? Gambut itu dia pH-nya rendah, jadi 3 sampai 4. Jadi pH-nya dia rendah. Kemudian dia berwarna kuning kayak teh gitu ya jadinya. Jadi sebetulnya teknologi yang ada memang hanya kimia fisik ya. Jadi kita harus menetralkan. Jadi pertama pH tadi harus netral. Kita netralkan di kisaran pH 7 maksimum 8. Dari situ baru kita tambahkan kimia lagi untuk memecah. Kimia koagulan lagi untuk memecah. Jadi hanya itu teknologi yang paling murah ya untuk saat ini dan secara ini sebetulnya secara teknis bisa dioperasikan oleh orang-orang yang awam, tapi tetap harus di training, didampingi dan sebagainya. Sebenarnya itu sih. Jadi gambut tuh teknologinya juga hampir sama. Jadi gambut itu sebetulnya hampir sama dengan teknologi air sungai dan sebagainya sama. Jadi instalasi pengolahan air itu teknologi kimia fisik itu dari tahun 30-an ya masih seperti itulah gitu. Ada proses injeksi kimia, ada proses pengadukan cepat, ada pengadukan lambat, ada sedimentasi atau pengendapan, ada penyaringan. Udah itu aja sama. Yang lain itu teknologi membran dan sebagainya itu biasanya untuk memoles. Jadi keluaran dari pengolahan yang tadi, yang kimia fisik tadi itu dipoles lagi dengan teknologi membran, dengan teknologi reverse osmosis menjadi air yang punya kualitas yang jauh lebih tinggi gitu aja. Untuk itu pun sesuai kebutuhan ya, artinya kalau memang butuhnya air minum standar ya kenapa harus pakai teknologi yang terlalu tinggi, jadinya mahal kan secara ekonomi ya. Kita pakai yang umum saja. Air bersih dimasak udah jadi air minum sebetulnya gitu aja, karena air bersih itu kualifikasinya hanya bakteri yang tidak memenuhi standar. Nah, bakteri itu bisa dihilangkan dengan proses memasak. Sebetulnya itu. Jadi sebetulnya kita nggak perlu lagi untuk beli air galon air AMDK dan sebagainya, itu makin ini aja sebetulnya. Oke. Terima kasih Kang Arief Junara, luar biasa ya. Ini padat banget nih teknologi ya. Padat, singkat dan nggak jelas. Menarik ya untuk air bersih karena
persoalan air bersih ini ini persoalan Persoalan. sepanjang ini ya, Persoalan dunia sebetulnya. Kalau kita lihat kan MDG aja masih ada tuh air bersih. Masalah air itu masih program dunia kan. PU kan masih ada proyek air bersih. Betul. Nah, itulah. Karena itu emang terus masalah gitu ya. Sahabat OMB, sahabat obrolan meja bundar, Kang Arief Yunara telah memberikan banyak hal bagi kita semua tentang air bersih dan teknologi air bersih dan bagaimana masyarakat bisa mengelola secara secara mandiri gitu ya, dan juga butuh dukungan kebijakan publik dari pemerintah. Sahabat OMB, inilah Arief Yunara. Terima kasih.